Polda Papua Barat himbau masyarakat jaga keamanan jelang perayaan Paskah. Asprof PSSI Papua Barat kirim 2 wakilnya ke Liga 4 Nasional. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 17 April 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat mengimbau seluruh elemen masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Paskah 2025. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Beni Adi Prabowo di Manokwari, Kamis 17 April 2025. Ia menjelaskan bahwa personil Polri akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan di seluruh gereja. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, hingga Minggu Paskah dapat berjalan aman dan lancar. Lebih lanjut, Kabid Humas mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan atau berpotensi mengganggu Kamtibmas selama perayaan berlangsung, di mana pengamanan perayaan Paskah merupakan agenda rutin yang dilakukan di seluruh Indonesia menjelang hari besar keagamaan. Menurutnya, seluruh unsur pengamanan di lapangan harus meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan guna menciptakan rasa aman bagi umat Kristiani yang akan menjalankan ibadah Paskah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dengan diberlakukan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, namun UPBU kelas 2 Rendani Manokwari tetap optimis akan pengembangan area Bandara Udara Rendani Manokwari. Meski terbilang sudah memenuhi standar runway Rendani Manokwari, yaitu sepanjang 2.300 meter yang telah selesai dikerjakan, namun masih ada tersisa yang sampai saat ini belum terrealisasi, yaitu areal terminal pada bandar udara tersebut. Setelah apel penutupan posko terpadu angkutan lebaran beberapa waktu lalu, di Terminal Bandar Udara Rendani Manokwari, Kepala UPBU kelas 2 Rendani Manokwari saat ditemui awak media mengakui bahwa untuk permasalahan di udara sudah terselesaikan. Tinggal permasalahan di darat atau area bandara udara, yang mana akan dijadikan terminal bandar udara. Selain itu, sampai saat ini belum ada realisasi terkait area tersebut. Berdasarkan kerjasama pihak Pemda Manokwari dan UPBU kelas 2 Rendani Manokwari. Dapat informasi dari sosial yang memang sesuai dengan master plan dan rencana pengembangan bandar udara. Nantinya kita akan ada pengembangan sisi darat ya. Kalau sisi udara saat ini kita sudah di 2.300 meter panjang landasan dengan lebar 65 dan sudah bisa didarati oleh pesawat terbesar yang beroperasi di Indonesia, yaitu dengan Sherpa Lion maupun Garuda kan sama tipenya, 737 900 CR200 bisa mendarat. Kemudian sekarang kita fokus ke sisi darat, yaitu kita kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten ya untuk penyiapan lahannya. Di akhir tahun 2024 kan pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lahan ya, artinya memberikan santunan kepada warga yang terdampak pembangunan. Saat ini kan kita lihat di area yang dekat sisi pantai ya, yang di pintu masuk atau di jalan masuk ke bandar udara, itu nanti tujuannya akan digunakan untuk akses masuk ke bandar udara. Selain itu, Hafandi Husli juga menambahkan bahwa sampai saat ini walaupun dengan adanya penetapan aturan baru yaitu efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, namun UPBU kelas 2 Rendani Manokwari tetap optimis akan menyelesaikan area bandara tersebut. Jadi pada awalnya sih kami optimis ya, kami
kami dari Kementerian Perhubungan memang sudah menganggarkan atau sudah memprogramkan untuk pembangunan terminal bandar udara Rendani. Ya, akan tetapi kita tahu sendiri bahwa ada kebijakan baru dan pemerintahan baru yaitu terkait dengan efisiensi anggaran. Dan salah satu yang terdampak adalah Kementerian Perhubungan yang cukup besar dampaknya, ya, baik dari Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan yang cukup besar. Nah, nanti setelah lahan siap kami akan melaporkan ke pimpinan jadi terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Mengenai kapannya itu kami belum bisa pastikan, tapi sesegera mungkin setelah lahan siap kami tetap akan menghadap ke pimpinan untuk menyampaikan bahwa lahan bandar udara untuk pembangunan terminal sudah siap. Jadi istilahnya menunggu dulu Ya, betul. Pengadaan lahan ini selesai semuanya baru melaporkan baru ulang. Kita akan kita melaporkan kembali. Mengusulkan itu karena kita sedikit ada terpengaruh oleh efisiensi anggaran. Pembangunan infrastrukturnya kan menjadi digeser ya ke program yang lain. Pak, untuk pendataan itu Dalam berbagai upaya dalam melengkapi sarana dan prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari sebagai wujud nyata dari UPBU kelas 2 Rendani Manokwari bersama Pemda Manokwari dalam mengedepankan pembangunan infrastruktur Bandar Udara Rendani Manokwari sebagai pintu masuk ibu kota provinsi Papua Barat. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyambut perayaan Jumat Agung kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan Paskah, Rabu 16 April 2025 kemarin keluarga besar Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling Keluarga dan Ekstraordinari mengadakan kegiatan donor darah dengan menargetkan sebanyak 20 kantong darah. Donor darah ini diikuti oleh keluarga besar Extraordinary dan masyarakat Manokwari dengan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung Rabu sore kemarin di PAUD Cahaya Kasih Manokwari ditargetkan sebanyak 20 kantong darah dapat terkumpul. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling Keluarga P2KK Cahaya Kasih, Pendeta Serli Parinusa mengatakan, kegiatan bakti sosial donor darah yang dilakukan diharapkan menjadi berkat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan setetes darah, tetapi juga merupakan peringatan tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dengan darah yang telah dicurahkan atas orang-orang berdosa. Ya, Shalom puji Tuhan, dalam rangka kegiatan Paskah memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling Keluarga LP2KK Cahaya Kasih bersama dengan Extraordinary Family melakukan sebuah kegiatan yaitu donor darah yang kita lakukan pada hari ini dalam tradisi gereja disebut Rabu Abu, di mana kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dalam Minggu Palma atau Minggu Paskah, dan kita menyadari hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mendonorkan darah, ada sebuah nilai di mana kita berserah kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita kepada Tuhan melalui darah yang kita berikan. Semoga itu menjadi berkat juga bagi orang-orang yang membutuhkannya. Selain kegiatan donor darah menyambut Paskah, Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling Keluarga P2KK Cahaya Kasih akan menggelar malam doa dan puji-pujian, dilanjutkan dengan pawai Paskah, telur Paskah, dan kunjungan ke para lansia serta disabilitas. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, mendukung program pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Barat akan mempersiapkan lahan untuk pembangunan rumah sakit vertikan dan juga sekolah unggulan yang akan dibangun di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. 7 orang, hadir 25 orang. Tahun 2025 di awal kepemimpinan Gubernur Domingos Mandacan dan Muhammad Lakotani, salah satu program yang akan dilaksanakan yaitu menyiapkan lahan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat yang akan memberikan pembangunan rumah sakit vertikal dan juga sekolah unggulan di Provinsi Papua Barat.
Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat ditemui mengatakan, saat ini dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan pembangunan di daerah sangat masih dilakukan. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan kesempatan pembangunan rumah sakit vertikal dan juga sekolah unggulan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban menyiapkan lahan di tahun 2025 dan pembangunan serta peralatan pendukung akan disiapkan oleh pemerintah pusat. Untuk lahan yang sudah disiapkan berada di distrik Manokwari Timur dan juga di distrik Manokwari Selatan yang sudah terakomodir di APBD perubahan. Menyongsong atau menjemput bola, ini kita mesti jemput bola karena semua daerah sebetulnya punya kepentingan untuk mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat, termasuk pembangunan rumah sakit vertikal. Nah, salah satu syaratnya adalah daerah atau pemerintah pusat itu hanya membangun gedung, kemudian peralatan, bahkan tenaga. Nah, fasilitas tempat atau tanah untuk membangun itu disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan sesuai arahan Bapak Gubernur kepada tim anggaran pemerintah daerah itu untuk mengalokasikan biaya dalam rangka pembebasan lahan. Kami sudah punya beberapa alternatif lahan, mulai dari Susweni, kemudian ada di Warmare dengan luas lahan yang cukup untuk membangun fasilitas dengan berbagai dukungan peralatan dan juga gedung-gedung yang akan dibangun itu secara lengkap ya kurang lebih 20-an hektar. Untuk mendukung program pemerintah pusat, Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan sekolah unggulan dan juga rumah sakit vertikal di Provinsi Papua Barat. Itu kan kita masukkan dalam perubahan APBD kita. Ya, itu ini kan berupa pendapatan asli daerah gitu, PAD kita. Artinya tadinya kan kita sudah alokasikan untuk pilkada, baik itu untuk KPU ataupun Bawaslu, bahkan juga Polda, seperti itu, dan akan disesuaikan dengan penggunaan dan sudah mereka pertanggungjawabkan, dan sisa dana itu yang dikembalikan ke pemerintah Provinsi Papua ataupun di store langsung, mereka store langsung di kas kita yang ada di Bank Papua, dan itu dana sudah masuk sana. Nah, dan ini prediksi APBD kita di perubahan, sehingga program-program yang strategis ataupun yang segera prioritas itu kita akan programkan di perubahan dengan dana yang tadi termasuk yang setoran kembali dari KPU maupun Bawaslu ataupun Polda. Berarti artinya bisa menjawab efisiensi kemarin, Pak. Ini kan sekitar 200 miliar yang... Oh, masih efisiensi lebih banyak lagi. Efisiensi itu kan 230. Artinya bisa sedikit lah ya. Ya, yang penting yang strategis dan program prioritas ya terutama berkaitan visi misi gubernur, wakil gubernur. Misalnya kita ke depan, misalnya tadi Papua Emas atau 2041 yang berkaitan. Pemerintah Provinsi Papua Barat komitmen di tahun 2025 proses kesiapan lahan akan dilaksanakan dan proses pembangunan akan dilaksanakan di tahun 2026. Dengan persyaratan semua dokumen pelepasan lahan harus sudah selesai dilaksanakan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dinas Sosial dinilai sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Bupati Manokwari sampaikan bahwa kedepannya perlu ada pembenahan dalam layanan di berbagai sosial masyarakat yang menjadi tugas pokok Dinas Sosial. Sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan masyarakat sehingga pemerintah daerah siap mendukung, perlu adanya peningkatan serta pembenahan dalam layanan di berbagai urusan bidang sosial masyarakat yang menjadi tugas pokok Dinas Sosial. Dengan tugas dan fungsinya yang mencakup penanganan permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin, Dinas Sosial menjadi organisasi perangkat daerah teknis di daerah berperan sebagai garda terdepan. Wakil Bupati Manokwari saat melakukan kunjungan kerja di Dinas Sosial Rabu 16 Maret 2025 mengatakan Dinas Sosial menjadi garda terdepan dalam pelayanan di bidang sosial masyarakat. Oleh karena itu, apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat terkait pelayanan kepada masyarakat agar tepat sasaran akan terus ditingkatkan serta perlu adanya pembenahan. Setiap
aturan yang diturunkan oleh pusat, terutama Pak Bupati sudah komitmen bersama kami dan seluruh jajaran untuk melaksanakannya. Dan salah satu yang ditekankan oleh Pak Prabowo Subianto selaku presiden kita adalah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Dan ternyata dinas sosial menjadi bagian garda terdepan, tidak bisa satunya, bersama dengan kepentingan yang lain untuk kemudian memastikan bantuannya itu tersampaikan dan benar. Sebagai garda terdepan dalam bidang sosial kemasyarakatan di daerah, kualitas layanan pada dinas sosial juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa hingga kini sistem pelayanan di dinas sosial sendiri sudah cukup bagus dan mendapat nilai yang sangat baik dari Ombudsman Papua Barat dalam hal sistem pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di dinas sosial sendiri terkait dengan kesejahteraan tadi, dan mungkin pesan untuk ASN yang ada di sini. Baik, secara umum tadi Pak Kadi sudah sampaikan pelayanan sosial ini cukup mantap dan bahkan sudah dinilai oleh Ombudsman. Nilainya cukup sangat bagus. Memang ada beberapa catatan di antaranya yang sangat merasa. Tapi secara luas kami nanti akan diskusikan dengan rekan-rekan kaitannya dengan kemampuan APBD, dan jadi kita juga tahun ini masih dapat efisiensi lagi. Selama masih bisa kita bekerja ya kita akan pakai yang ada. Tapi kalau nanti memang sudah dimungkinkan, pasti kami akan cara lain untuk mencari untuk melengkapi atau menyempurnakan sarpas itu. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan baik dan maksimal, Haji Mugiono juga mengingatkan akan pentingnya kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Manokwari terus melakukan tugas kemanusiaan dan sosial dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan perhatian serius pemerintah. Dinas Sosial dengan tugas dan fungsinya yang membawahi 3 bidang, yakni pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan bidang rehabilitasi sosial, terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bagi yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Ferdi Laleno pada Rabu 16 April mengatakan, tugas kemanusiaan dan sosial yang dilakukan Dinas Sosial sejak Januari hingga saat ini yang telah dilakukan ialah penanganan korban bencana alam dan juga penanganan orang dengan gangguan jiwa. Untuk kurun waktu tahun 2025 per Januari sampai dengan saat ini kami sudah melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan tugas sosial, di mana penanganan korban bencana alam, bencana sosial, bencana kebakaran. Sejauh ini data yang kami peroleh kurang lebih sekitar 4 kasus yang sudah kami tangani per Januari sampai dengan saat ini. Di samping itu juga penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang merupakan salah satu tugas kami sudah kami laksanakan sekitar 6 orang per tahun ini, dan sementara sedang menjalani perawatan di RSUD provinsi. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial juga telah melakukan pemakaman terhadap jenazah terlantar yang tidak memiliki keluarga atau kerabat di Manokwari. Jadi selain itu kami juga melakukan pemakaman terhadap jenazah terlantar yang selama ini tidak memiliki kerabat keluarga di Manokwari dan sudah sangat lama disimpan di rumah sakit atau di kamar jenazah, sehingga itu merupakan salah satu tugas kami untuk melakukan penanganan atau intervensi dalam rangka pemakaman jenazah. Jenazah terlantar sendiri dan sudah 3 kali kami laksanakan. Sebagai instansi teknis dan juga garda terdepan dalam melakukan pelayanan masyarakat, kedepannya Dinas Sosial akan terus melakukan pembenahan pada layanan di berbagai urusan di bidang sosial kemasyarakatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar.
Kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak, potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali, apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah, lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1.000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Luksen James Mayor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, beserta seluruh staf mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah bagi seluruh umat Kristiani yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Mari kita gunakan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita terhadap kerukunan, cinta kemanusiaan, dan cinta terhadap lingkungan. Melalui tema Paskah tahun ini, damai sejahtera, Kristus di tengah-tengah keluarga, memberi pesan kepada kita semua untuk menjaga harmoni di tengah keluarga, solider dengan sesama, dan marilah kita menjaga anak-anak kita agar dapat memperoleh pendidikan dengan baik. Dengan demikian, Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu dapat dipermuliakan. Semoga dengan Paskah memberi harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi seluruh umat Kristiani di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari mengadakan pembinaan kepada para pelaku UMKM lokal Papua yang berlangsung Rabu siang kemarin di Wisdom Cafe Jalan Pasir Putih, Manokwari. Warga pelaku usaha mikro kecil menengah yang berada di distrik Manokwari Timur merupakan pelaku UMKM lokal yang selama ini aktif dalam berwirausaha. Namun dengan kemajuan dunia usaha pada saat ini, para pelaku UMKM lokal Papua mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Majelis Rakyat Papua melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari memberikan pembinaan serta pendataan bagi para pelaku UMKM. Selain itu, pembinaan yang diberikan baik secara administrasi, tetapi juga bagaimana para pelaku UMKM diberikan pula cara berinovasi. Hal tersebut dilakukan karena selama ini para pelaku UMKM khususnya lokal Papua sampai saat ini belum terdata secara akurat. Pelaksana tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari, Herman Yohanes Rona, saat diwawancarai mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat karena para pelaku UMKM dapat mengerti bagaimana berwirausaha yang lebih baik. Lanjut, Herman Yohanes Rona juga menambahkan kalau saat ini ada inovasi teknologi baru yang sedang disiapkan
guna mendata setiap pelaku UMKM lokal Papua yang ada di Manokwari, secara khusus di distrik Manokwari Timur. Kami di kabupaten kami sebagai pembina pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Manokwari, khusus yang sudah terdaftar sebagai pelaku UMKM. Itu kami punya tanggung jawab untuk bisa membina mereka. Ya, tentu dalam program kegiatan yang akan kami lakukan selama tahun berjalan, kami butuh anggaran untuk bisa melakukan semua itu. Ketika di tingkat kabupaten anggarannya memungkinkan, maka kami akan melakukan, karena kami sudah memprogramkan di dokumen perencanaan anggaran kami. Tetapi kalaupun kita harus berkolaborasi dengan organisasi lain, misalnya MRP atau DPR dan lain-lain, peluangnya ada. Tergantung apakah di institusi tersebut ada terprogram untuk terkait pembinaan UMKM, maka kami siap untuk bisa berkolaborasi. Tentunya untuk tujuan kita yang pertama untuk mengangkat taraf perekonomian masyarakat kita, dan terutama penguatan perekonomian di daerah. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin aplikasi yang ditawarkan ini aplikasi apa? Namanya? Terkait dengan aplikasi ini, saya dari dinas menjadi beban bagi saya, bagaimana setiap tahun saya harus mengeluarkan biaya untuk harus turun ke daerah-daerah, ke distrik-distrik untuk pencacahan, ambil data. Selain itu, Yesi Budiman selaku pelaku UMKM lokal Papua juga mengapresiasi kegiatan tersebut karena tidak secara langsung selain memberikan pengetahuan, tetapi juga mereka dapat pula menyalurkan pendapat mereka karena Yesi Budiman bersama para pelaku lainnya menginginkan permodalan usaha. Harapan saya kepada pemerintah, khusus Bapak Bupati Kabupaten Manokwari atau yang mewakili dari Dinas Koperasi, kepada kita Mama Papua, perempuan Doreri, bahwa jangan sampai di sini saja, tapi kalau bisa diperjuangkan ke depan, karena kita juga kekurangan dalam hal ini keuangan. Lebih lanjut, Kepala Distrik Manokwari Timur Amos Andreas Rumsayor selaku pemerintah distrik yang membawai kelurahan dan desa berharap para pelaku UMKM lokal Papua di distrik tersebut dapat berperan aktif karena kedepannya ada program pemerintah pusat yaitu Koperasi Merah Putih. Maju, mau ada perubahan. Jadi saya kira terkait dengan UMKM ini sangat penting, yang mana kita melihat peluang pasar, terus yang berikut tetap konsisten dalam usaha kita. Jangan hari ini jualan, tadi beliau sampaikan hari ini jualan karena dengar bantuan, terus besok anjing naik gitu. Nah, kalau bisa kita konsisten. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk memajukan para pelaku UMKM lokal agar mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan bisnis usaha serta dapat berdaya saing secara global, maka perlu adanya bimbingan teknis yang berjenjang dalam mengangkat kembali semangat dalam berwirausaha. Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Pokja Perempuan dalam periodisasinya saat ini berupaya merealisasikan setiap keluhan masyarakat, secara khusus pelaku UMKM lokal di distrik Manokwari Timur yang selama ini mengalami kendala dalam hal administrasi dan teknisi serta akses dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam berwirausaha. Esterlina Paulina Rumfabe, anggota Majelis Rakyat Papua Barat Pokja Perempuan yang juga merupakan tokoh perempuan dari suku Dore yang kemudian mencoba berupaya memfasilitasi para pelaku UMKM lokal di distrik Manokwari Timur yang dalam hal ini lebih didominasi oleh kaum perempuan pada distrik tersebut. Dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Manokwari guna memberikan sosialisasi tetapi juga bimbingan teknis terkait persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM lokal tersebut.
Sementara itu, anggota MRPB Pokja Perempuan Esterlina Paulina Rumfabe saat diwawancarai mengatakan dalam usaha mikro kecil menengah, orang Papua harus bisa berdaya saing secara global sehingga melalui momen ini, dia berharap aspirasi dari orang asli Papua, khususnya perempuan Papua harus diperjuangkan. Saya sebagai anggota Pokja Perempuan dari MRPB bahwa ada tindakan nyata yang nanti kami lakukan dalam penjaringan aspirasi ini, karena saat ini penjaringan aspirasi yang saya lakukan ini saya langsung menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari dan juga Kepala Distrik Manokwari Timur dan juga rukun warga 001 Kuala Pinar Tinggi, dengan harapan ada tindak lanjut nyata yang kami harus lakukan untuk mama-mama pelaku pra UMKM dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk status mereka. Mereka ini berjualan tapi mereka punya status kan belum resmi sebagai pelaku usaha yang terdaftar juga di pemerintah, yang layak untuk menerima hak dalam bentuk permodalan, dalam bentuk pendampingan dan lain sebagainya. Jadi harapan saya ada tindak lanjut yang harus kami lakukan. Lebih lanjut, Esterlina menambahkan bahwa melalui kolaborasi dengan dinas terkait, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari kiranya dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM lokal, khususnya di distrik Manokwari Timur. Berdasarkan tema yang saya angkat di aspirasi saat ini adalah yang menjadi dorongan motivasi sampai tema ini saya cantumkan ya. Temanya pelaku UMKM lokal berdaya saing global. Saya mengadakan pendekatan dengan pelaku pra UMKM yang ada di distrik Manokwari. Saya melihat bahwa pemahaman manajemen usaha mereka perlu diisi sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lengkap dalam usaha, maka mereka juga akan bersaing, karena persaingan global ini harus mereka juga tempuh. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan serta penjaringan aspirasi warga pelaku UMKM lokal di distrik Manokwari Timur diadakan di salah satu kafe di Jalan Pasir Putih, Manokwari Timur, Papua Barat. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Asosiasi Sepak Bola Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASPROF PSSI Papua Barat, mengirimkan 2 tim untuk mengikuti putaran nasional Liga 4, yaitu Persipegaf dan runner-up Liga 4 Manokwari United. Kedua tim dipastikan akan mengikuti putaran nasional Liga 4 dengan total 64 tim yang akan berlaga di putaran nasional yang akan bersaing di babak nasional Liga 4 musim ini yang dibagi menjadi 16 grup. Di mana PSSI memutuskan untuk memberikan slot pengganti kepada ASPROF PSSI Papua Barat yang dalam hal ini ditempati oleh tim Manokwari United. Kedua tim dipastikan akan diberangkatkan pada Sabtu besok. Persipegaf berada di grup D bersama dengan Persik Cilegon, Gapsi Sambas, dan Persilutim Luwu Timur. Sedang Manokwari United berada di grup N bersama dengan Pekanbaru FC, Cimahi Putra, Persewangi, Bayuwangi. Ketua ASPROF PSSI Papua Barat Faisal Kelian dalam pesan WhatsApp mengatakan lolosnya Manokwari United karena sudah melakukan koordinasi dengan PSSI di mana untuk mendapatkan 1 kuota pada drawing pada Senin kemarin sehingga mendapatkan 1 kuota karena ada tim yang mengundurkan diri sehingga mendapatkan 1 jatah dari PSSI. Puji Tuhan di mana ASPROF PSSI Papua Barat bisa mendapatkan 1 jatah lagi sehingga bisa meloloskan 2 tim untuk ikut putaran Liga 4 Nasional 64 besar. Di mana ASPROF PSSI Papua Barat sendiri dengan membangun komunikasi yang baik dengan PSSI sehingga kuota nasional bisa didapatkan oleh Manokwari United menggantikan tim Nusa Muda dari Nusa Tenggara Barat NTB.
Lolosnya kedua tim juga sesuai aturan dari PSSI, harus membuat pertandingan sesuai dengan regulasi, di mana harus memainkan 12 kali pertandingan. Puji Tuhan dengan 9 tim bisa melaksanakan 22 pertandingan pada Liga 4 Regional Papua Barat, di mana 4 tim lolos semifinal. Geis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Eko Heri Winarno, dikukuhkan dalam acara pelantikan yang berlangsung di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Selasa 15 April 2025 kemarin, oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Muhammad Lakotani. Pengukuhan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Papua Barat Eko Heri Winarno berlangsung dengan penuh keakraban dengan harapan BPKP Perwakilan Papua Barat bisa membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di 7 kabupaten di Papua Barat. Hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat diantaranya Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Domingus Saiba, Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono, serta beberapa Forkopimda yang hadir pada acara tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani dalam acara pelantikan itu mengambil sumpah dan janji Kepala Perwakilan BPKP RI Eko Heri Winarno dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat yang berlangsung pada Selasa 15 April ditandai dengan pengambilan sumpah janji dan penandatanganan surat keputusan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Pelantikan dilakukan berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.01.03/Kep strep 94-K-SU-2025. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 15 April 2025, saya Muhammad Lakotani SH MSI, Wakil Gubernur Papua Barat, dengan resmi mengukuhkan Saudara Eko Winarno AK MAP sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.03/Kep /K/K/SU/2025 tentang pengangkatan dan pemindahan jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu, Iwan Taufik Purwanto dari Perwakilan BPKP RI Pusat dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur. Kepada para Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Provinsi Papua Barat, BPKP siap mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengawal akuntabilitas internal maupun manajemen risiko di seluruh instansi pemerintah daerah, serta badan usaha baik itu BUMD dan BUMN yang ada di Papua Barat. Kami juga mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat dan Bapak Muhammad Lakotani Siroa sebagai Wakil Gubernur, dan juga kepada para Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Provinsi Papua Barat yang telah dilantik. Alhamdulillah tidak ada yang diulang Pak ya di sini ya, sudah resmi menjabat dan kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi disampaikan harapan dari Pak Wagub untuk mengawal akuntabilitas
pengendalian internal maupun manajemen risiko di seluruh instansi Pemda khususnya maupun juga vertikal yang ada di Provinsi Papua Barat serta badan-badan usaha baik BUMD, BLUD dan juga mungkin BUMN yang ada di sini. Dan juga Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Selasa 15 April kemarin, pemerintah Kabupaten Manokwari melalui instansi teknis melakukan sosialisasi bagi warga terdampak kebakaran Borobudur. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mendata warga setempat. Sosialisasi serta pendataan warga terdampak kebakaran Borobudur tahun 2021 silam dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai instansi teknis yang akan melakukan pembangunan hunian sementara warga setempat yang terdampak. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar pemerintah daerah mendapatkan data yang akurat sehingga apa yang diprogramkan benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Ferdi Laleno, di kesempatan tersebut menyampaikan kepada warga bahwa sosialisasi yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari peluncuran program 100 hari kerja yang berlangsung belum lama ini. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, warga yang terdampak juga bisa mengetahui program pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan arahan Bapak Bupati yang beberapa waktu lalu, kami bersama-sama hadir di tempat ini melaksanakan launching program 100 hari kerja dari Bapak Bupati. Ya, mungkin Bapak Ibu menyaksikan bahwa sesuai arahan Bapak Bupati kepada kami Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan yaitu berupa sosialisasi tapi juga pendataan bagi warga khususnya di 2 RT yang tadi kami sebutkan, terlebih khusus yang terdampak dari area pembangunan Huntara ini. Ya, sebagaimana arahan beliau bahwa kami melakukan pendataan. Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah daerah melalui update teknis juga menyampaikan kepada warga di sepanjang jalan masuk di Kompleks Borobudur bahwa selama proses pembangunan Huntara dengan jangka waktu 3 bulan akan diberikan bantuan berupa biaya hidup yang mencakup sewa rumah dan makan minum. Karena rumah warga di sepanjang jalan masuk Kompleks Borobudur akan dibongkar agar proses pengerjaan bisa berjalan lancar. Warga terdampak dari pembangunan juga menerima dengan baik apa yang disosialisasikan oleh pemerintah daerah melalui update teknis. Setelah dilakukan sosialisasi, hari ini Pemda Manokwari mulai melakukan pendataan warga terdampak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Rabu pagi kemarin Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial untuk memastikan pelayanan yang dilakukan dan keadaan lingkungan kerja, serta menjadi momentum untuk memperkenalkan diri kepada pegawai. Rabu pagi, Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Manokwari di Jalan Abri Sanggeng sebagai tindak lanjut dari yang disampaikan dalam apel Senin pagi bahwa dirinya akan mengunjungi setiap OPD di lingkup Pemda Manokwari. Kedatangan Wakil Bupati disambut oleh Kepala Dinas Sosial Ferdi Laleno bersama Sekretaris Dinas, para kabak dan juga staf kantor. Setiap ruangan di kantor Dinas Sosial ditinjau langsung oleh Wakil Bupati untuk memastikan keadaan dan juga sistem pelayanan. Selain meninjau langsung kondisi kantor dan menyapa setiap pegawai Dinas Sosial, Wakil Bupati juga melakukan tatap muka bersama Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Wakil Bupati di kesempatan tersebut menyampaikan kunjungan yang ia lakukan selain untuk memastikan layanan kerja di Dinas Sosial, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk dirinya memperkenalkan diri kepada pegawai. Dari kunjungan tersebut, Wakil Bupati juga menerima masukan yang bersifat internal dan juga eksternal, diantaranya pegawai pensiunan, SK pegawai, sarana prasarana agar ada peningkatan, serta pelaksanaan tugas Dinas Sosial di tengah masyarakat. Jadi tidak ada agenda khusus sebenarnya, tapi memang saya ingin tahu ada di dalam jadi itu seperti apa kondisi pegawainya, mungkin ada aspirasi yang disampaikan bagi kami, sekali juga kita menyampaikan kepada Bupati. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah lebih dekat dengan kami, nanti kami akan sampaikan kepada Bupati terkait dengan beberapa hal yang
internal maupun eksternal. Internal berkaitan dengan dinas sosial sendiri, ada beberapa pegawai yang bersiun, mungkin untuk diberikan pegawai lagi di SK-kan, kemudian ada juga terkait dengan sarana yang diharapkan dari dinas, mungkin ada pendekatan seterusnya. Kemudian juga dengan tugas-tugas luar kantor. Karena dinas sosialnya dinas yang mengurusi seluruh masyarakat luas, paling banyak yang diurusi. Mugiono juga menyampaikan pelayanan dinas sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ferdi Laleno menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas kunjungan Wakil Bupati. Ia berharap kunjungan ini bisa menjadi motivasi dan juga spirit bagi pegawai dalam melaksanakan tugas. Tentu kami menyampaikan terima kasih, apresiasi ya, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang mana hari ini kami boleh menerima kunjungan secara langsung oleh Bapak Wakil Bupati, dan kami sudah berdiskusi terkait pelaksanaan tugas yang kami laksanakan di dinas sosial sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Dan tentu dengan kunjungan ini kami berharap ada spirit atau semangat baru bagi kami, khususnya para ASN dan juga honorer yang ada di dinas sosial, guna pelaksanaan tugas ke depan agar lebih baik. Dan juga melalui kunjungan ini juga kami berharap bisa menyerap kendala-kendala yang terjadi waktu di lapangan, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan tugas kami, dan bisa diidentifikasi secara langsung. Dan tentu harapan kami ke depan ada kebijakan yang bisa diberikan sehingga pelayanan ke depan semakin lebih baik. Lebih lanjut disampaikan Laleno bahwa melalui kunjungan Wakil Bupati ada beberapa aspirasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan telah disampaikan. Di Dinas Sosial sendiri membawahi 3 bidang, yakni bidang pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan bidang rehabilitasi sosial. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Luksen James Mayor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, beserta seluruh staf mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah bagi seluruh umat Kristiani yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Mari kita gunakan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita terhadap kerukunan, cinta kemanusiaan, dan cinta terhadap lingkungan. Melalui tema Paskah tahun ini, damai sejahtera, Kristus di tengah-tengah keluarga, memberi pesan kepada kita semua untuk menjaga harmoni di tengah keluarga, solider dengan sesama, dan marilah kita menjaga anak-anak kita agar dapat memperoleh pendidikan dengan baik. Dengan demikian, Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu dapat dipermuliakan. Semoga dengan Paskah memberi harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi seluruh umat Kristiani di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Saudara, 10 jemaat GKI yang berada di lingkungan 6 Distrik Manokwari Utara mulai melaksanakan kemah Paskah yang dipusatkan di Jemaat GKI Almendo Saukori Pantai Utara, Rabu 16 April 2025. Persekutuan Anak dan Remaja Par Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua lingkungan 6 mulai menggelar kemah Paskah yang diikuti 10 jemaat lainnya di Distrik Manokwari Utara yang dipusatkan di Gereja Almendo Saukori Pantai Utara. Pembukaan kemah Paskah diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Richard Lawalata. Dalam refleksi firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Richard Lawalata mengajak anak-anak sekolah minggu di lingkungan 6 Pantura untuk terus belajar dari firman Tuhan di hari ini yang terambil dalam kitab Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayat ke-57 yang berbunyi Petrus menyangkal Yesus. Sebagaimana dalam firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu diminta untuk selalu berkata jujur dan belajar dari penyesalan Petrus yang mau mengakui kesalahan setelah menyangkal Tuhan Yesus. Sekolah minggu harus berkata dengan jujur dan harus berani. Kita tunjukkan bahwa kita anak-anak lingkungan 6 itu anak-anak yang pemberani. Bisa? Bisa. Bisa? Iya. Bisa berkata jujur? Bisa. Simon Petrus ketika dia buat kesalahan, yaitu dia menyangkal. Apa yang dia lakukan setelah itu? Dia menangis. Toh? Dia menangis dengan sedihnya. Itu pertanda bahwa ketika dia membuat kesalahan, dia menyesal. Dia menyesal sekali apa yang dia lakukan. Berarti apa yang dia lakukan itu salah. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, kalau kita buat kesalahan, kita harus menyesal. Kalau ambil orang tua punya barang, uang, atau apa saja, kita harus menyesal bahwa itu kesalahan yang kita buat. Kalau kita menyesal, apa yang harus kita lakukan? Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat KP2J GKI Klasis Manokwari, Pendeta Beni Komegi, menyampaikan apresiasi kepada jemaat lingkungan 6, terutama jemaat GKI Almendo Saukori yang boleh melaksanakan kemah Paskah yang boleh berjalan dengan melibatkan pengasuh dan anak-anak sekolah minggu, sehingga menjadi motivasi yang baik bagi anak-anak di lingkungan 6. Hari ini pengantin membuktikan mereka ada di Klasis Manokwari. Mereka adalah bagian dari Klasis Manokwari. Jangan pikir karena di pinggir, jangan pikir karena jauh, tapi kita adalah bagian dari lingkungan 6 Klasis Manokwari. Jadi lingkungan 6 hebat, ya. Anak-anak menjadi masa depan gereja ini. Ya, Bapak Pendeta. Sementara itu, Guru Jemaat GKI Almendo Saukori Barbalina Medotka menyampaikan, kemah Paskah yang dilaksanakan hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sebelumnya, pada tahun 2024 lalu, kemah Paskah dilaksanakan di Jemaat Anton Mos Saubeba Pantura. Merupakan program pelayanan rutin yang dilakukan di lingkungan 6 Pantura setiap tahun. Pada tahun 2024, pelaksanaan camping Paskah dilakukan di Jemaat GKI Anton Mos Saubeba, dan pada tahun 2025 di Jemaat GKI Almendo Saukori. Kami berterima kasih kepada semua pelayan firman, kakak-kakak pendeta maupun guru-guru jemaat, koordinator, para lingkungan 6, serta para pengasuh yang sangat luar biasa, bisa membantu kami dan bekerja sama-sama dengan kami dalam menyiapkan segala sesuatu, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan yang terjadi di saat ini. Kiranya Kemah Paskah ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Ketua KP2J dan Kepala Seksi PAR kepada perwakilan sekolah minggu. Kemah Paskah sendiri akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 16 hingga 18 April 2025.
Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Seksi Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Klasis Manokwari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengasuh dan anak-anak sekolah minggu lingkungan 6 Pantura yang boleh melaksanakan camping Paskah dalam rangka mengenang kembali pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pembukaan kemah Paskah di lingkungan 6 kali ini dipusatkan di Jemaat GKI Almendo Saukori, Pantai Utara. Kegiatan yang berlangsung di halaman gereja ini dihadiri Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat KP2J GKI Klasis Manokwari bersama Ketua Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Manokwari. Regina Wutoi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengasuh, anak-anak sekolah minggu dan Ketua PHMJ di lingkungan 6 Pantura yang boleh melaksanakan camping Paskah. Regina berharap selama 3 hari camping Paskah dilaksanakan, materi-materi yang diberikan dari sinode dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk mengenang kembali apa itu kematian Yesus Kristus di kayu salib bagi manusia. Cita di hari ini bersama adik-adik sekolah minggu dan kakak pengasuh selingkungan 6, tapi juga semua ketua PMJ yang ikut mendukung bersama orang tua terlaksananya camping Paskah secara khusus di lingkungan 6. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan 3 hari ke depan, dan di dalam camping Paskah ini sendiri baru dibuka saja oleh Bapak CKP2J Klasis Manokwari mewakili Badan Pekerja Klasis. Materi-materi yang akan disampaikan yaitu ada 4 materi yang semuanya diturunkan oleh Guru PAR tingkat sinode. Sehingga kami berharap pada kegiatan camping yang dilaksanakan ini semua materi bisa dipahami oleh adik-adik secara baik untuk menyatukan mereka, tapi juga bukan saja tahu tentang apa itu Paskah, tapi mengerti mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya. Dan juga Koordinator PAR Lingkungan 6 Pantura, Betty Sarawan mengatakan, camping Paskah akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 16 hingga 18 April 2025, diikuti sebanyak 200 lebih peserta dari 10 jemaat di lingkungan 6 Pantura. Lingkungan 6 mengadakan kegiatan camping Paskah yang berlangsung selama 3 hari, dan anak-anak yang kini sudah mendaftar sudah mencapai 200 lebih peserta, dan juga pengasuh-pengasuh yang begitu semangat, juga pelayan-pelayan kami di lingkungan 6 yang begitu mensponsori kami punya kegiatan camping Paskah di tahun 2025 ini dengan penuh sukacita. Sementara itu, mewakili pelayan firman di lingkungan 6 Pantura, Pendeta Christian Beai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jemaat. Dirinya berharap kemah Paskah di hari ini selain memberikan dampak yang nyata bagi anak-anak sekolah minggu, tetapi juga memotivasi jemaat-jemaat yang ada di lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 5 Klasis Manokwari. Saya Pendeta Christian Beai mewakili semua pelayan firman yang ada di jemaat-jemaat lingkungan 6 Pantura Klasis Manokwari. Kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa atas pelaksanaan kegiatan camping gabungan PAR anak-anak sekolah minggu selingkungan 6 Pantura. Harapan kami semoga dengan adanya kegiatan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak sekolah minggu dan juga menjadi motivasi bagi semua jemaat-jemaat di lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 5. Titik sudah. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Arfak mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Bupati Pegaf Domingus Saiba saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat belum lama ini. Program makan bergizi gratis yang diprogramkan pemerintah pusat, menurut Bupati Pegunungan Arfak sangat bermanfaat.
selaku pemerintah daerah tetap mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan pemerintah daerah siap menjalankan program makan bergizi gratis. Bupati Pegunungan Arfak Domingus Saiba mengatakan sebagai pemerintah daerah siap menjalankan program MBG. Selaku kepala daerah, ia menyarankan agar bahan makanan yang diolah untuk siswa di Pegunungan Arfak tidak didatangkan dari luar daerah. Hal ini bertujuan agar bisa mengembangkan ekonomi yang ada di Pegunungan Arfak. Kebutuhan sayur dan lainnya ada di Pegunungan Arfak, tinggal pembangunan dapur sehat, sehingga manfaatnya sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di Pegunungan Arfak. Tapi sore ini saya jumpa dengan Bapak Wakil Gubernur untuk kami diskusikan. Beliau tadi telepon. Bapak mendukung sekali ya? Iya, saya mendukung. Sudah otomatis kami sebagai pemerintah di bawah Presiden, Mendagri, kami pasti mendukung. Karena memang program makanan bergizi gratis ini sangat bermanfaat. Ya. Yang penting saran saya, catatan saya, jangan bawa makanan dari luar. Dipegang ya, dapurnya di situ, beli makanan sayur yang ada di situ, masak di situ. Nah itu yang kita menjamin bahwa aman dari berita hoax yang menyatakan bahwa ada makan di sini, ada keracunan dan lain sebagainya. Yang penting fungsikan makanan lokal yang ada. Nah itu berarti aman. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 17 April 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.